Itu fenomena sound horeg menurut sampean itu apa sih itu? Sound horeg. Iya, yang ramai di Jawa Timur itu yang viral gitu. Nah, ini sih menarik ya. Jadi Gus Amin, ini ada salah satu fenomena bukan hanya di Jawa Timur, Iya. tapi khususnya itu di Indonesia. Iya. Namanya sound horeg. Nah, sound horeg itu adalah sesuatu musik yang musiknya sangat kenceng sekali. Nah, dalam menyikap fenomena ini saya pribadi tidak berfatwa. Saya sendiri belum bisa menentukan sebuah sikap, Iya, iya. tapi saya hanya memberi sebuah gambaran. Ada sebuah buku yang menarik, judulnya adalah The Ethic of Soundcape. The Ethic of Soundcape itu karangan Hitchkin. Pada saat itu suara ngaji ketika kemudian itu mengganggu orang lain itu nggak tepat, ya kan? Nah, tetapi dalam hal ini mungkin ya, Iya. pemerintah bisa menjadi fasilitator dan menjadi satu kebijakan regulator. Apakah sound horeg ini akan menjadi suatu industri baru atau sound horeg ini menjadi suatu kesenian baru? Tentu dengan regulator yang sangat Ya. banyak, regulator yang harus diterapkan. Jadi sekali lagi kalau saya sendiri melihat sound horeg itu adalah sesuatu yang belum bisa diputuskan secara final. Bagi orang yang menyukai sound horeg misalnya saya lagi tertimpa utang, dengan sound horeg saya menjadi bahagia, lupa dengan utang saya. Iya. Gitu kan. Jadi tergantung perspektif kita dari mana. Iya, iya. Gitu kan. Kalau misalnya langsung berfatwa gitu kan, itu juga bisa kurang tepat. Iya. Gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian membiarkan, itu lebih nggak tepat lagi. Sekarang gini, saya punya radio, saya tetangga dengan Mas Amin. Iya. Radio saya yang beli, pakai duit saya. Iya. Saya nyetel musik dangdut, Hmm. full volume. Iya. Tetangga dengan Mas Amin. Mas Amin lagi sakit gigi. Mas Amin kira-kira merasakan apa yang saya rasakan kebahagiaannya atau justru tidak merasakan kebahagiaannya? Iya, marah lah. Nah, itu poinnya. Iya. Meskipun radio saya yang beli, Iya. pakai duit saya, Betul. di rumah saya, Iya. di kamar saya, Iya. tapi volume itu Suaranya. Lintas rumah. Mas Amin lagi sakit. Iya. Gimana perasaannya? Cocok. Pasti marah. Oke, jadi sekali lagi sesuai Ini keadaan. baru top penjelasannya. Oke, terima kasih. Iya. Lewat sebuah acara bincang-bincang di TV One, budayawan Sujiwo Tejo mengungkapkan pemikirannya tentang sound horeg. Menurut budayawan yang akrab disapa Mbah Tejo itu, penentuan fatwa haram MUI seharusnya dilakukan dengan adil. Pertanyaan gue Andrew justru, apakah yang mengganggu itu cuman sound horeg? Enggak, Mbak. Banyak, Mbak. Panggilan ritual di rumah-rumah ibadah mengganggu nggak? Azan maksudnya, Mbak. Aku nggak ngomong panggilan ritual di rumah-rumah ibadah. Beberapa kiai berpendapat panggilan oke, tapi begitu acara sudah mulai di tempat ibadah itu pakai sound ruang. Karena ada beberapa orang yang nggak pengen denger juga. Jadi apa bedanya sama sound horeg? Kalau soal mengganggu loh, polusi audio, polusi visual, pas pemilu gambar-gambar orang nggak enak dilihat, gitu loh. Kalau artis memang ini bukan soal ganteng soal apa, tapi ada orang yang ganteng yang nggak enak dilihat, ada orang cantik nggak enak dilihat. Orang-orang yang mau jadi anggota DPR memang bukan untuk dilihat, polusi, yang untuk bekerja menyuarakan suara rakyat. Makanya di Jepang itu kan dilokalisir, hanya di tempat tertentu dia boleh kampanye. Oke, kita adil-adilan. Kalau mau MUI ini polusi, bagaimana dengan panggilan ritual? Panggilan ritual saya setuju, tapi begitu ritual berlangsung ceramah di lokal di tempat ibadah aja. Karena ada orang yang lagi pengen belajar, pengen gitu loh. Kadang-kadang saya pengen baca ayat ini, ayat itu, tiba-tiba suara itu ayat, aku lagi nggak pengen dengar, aku pengen dengar ayat yang aku baca. Kadang-kadang ada orang yang lagi terima tamu, jadi suaraku begitu. Kita mesti fair. Memang sudah ada genteng itu. Saya sendiri waktu pentas di Jawa Timur di Candi Jabung, saya kaget begitu main musik, kok
Suaranya kenceng banget, ternyata disewain sound horeg. Sound sistemnya itu, untung itu di Candi Jabu di Probolinggo agak luas. Kalau enggak kan dikira mengganggu, karena enggak semua orang pengen dengar suaraku kan. Gitu, enggak, maksudku tanggapanku mari kita fair. Bahkan, nah Gus Kausar sendiri tadi ngomong, saya lihat di Gus Kausar yang sekarang lagi Viral. bahkan acara sholawatan saja yang bagus, kalau sampai mengganggu soundnya bisa nggak bagus menurut gitu loh. Jadi mari kita fair, itu aja pancingan. Jadi kalau pertama. sound horeg efeknya, coba sambil kita putar, sound horeg kan ada kayak bukan hanya suara ya, bukan hanya audio, tapi dicampur semacam ada efek getaran ya. Nah ini mas, gitu mas ya. Yang bergetar itu kan subwoofer. Jadi kalau subwoofer itu jumlahnya banyak ya pasti bergetar. Seperti itu. Horeg ini kan istilah Jawa. Istilah bahasa Indonesianya kan bergetar, kan seperti itu. Jadi makanya konsumsi publik sekarang kan sound horeg. Itu karena jumlah subwoofernya itu banyak. Pernah mengukur jumlah desibelnya berapa mas David? Pernah, saya pernah ngukur dari jarak 10 meter itu 135 desibel. Oke. Berarti masih di bawah 20.000, di bawah ambang batas itu kan 20 sampai 20.000 kalau nggak salah. Baru desibel? Di mana dok? Desibel itu Frekuensi, Pak. itu frekuensi, oke. Jadi masih di bawah. Ya boten, Pak. Oh, udah di atas. Jauh, Pak. Oh. Itu setara pesawat terbang loh, Pak. Makanya pesawat Concorde kan pernah dilarang kan karena di. Deh. Tapi bagaimana kalau orang lebih nggak tahan lihat komentar-komentar anggota DPR sama para menteri gitu loh. Itu mengganggu telinga juga gitu. Kalau di kami, Mbah, yang mendengar itu bukan telinga, Mbah. Tapi hati, tapi otak. Kami terganggu, Pak. Kenapa MUI nggak berkomentar? Pejabat dilarang ngomong ini karena itu lebih mengganggu dari sound horeg gitu loh. Tapi nggak secara positifnya gini. Sekarang horeg sudah masuk bahasa Indonesia itu bahasa Melayu plus bahasa daerah plus bahasa asing. Tiap 3 tahun kalau nggak salah diupdate. Riweh Sunda udah masuk bahasa Indonesia. Riweh ya mbak ya? Riweh sudah. Nah, resek sudah masuk. Nah, saya berharap horeg ini nanti sudah masuk bahasa Indonesia, gitu loh. Jadi bagaimana kondisi politik Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Wah, gonjang ganjing, itu sudah masalah. Apa? Horeg. Iya. Itu kan asik kan? Horeg. Jadi jelas ya standing point Mbak Tejo malam hari ini dukung sound horeg sebagai bentuk kearifan lokal ya Mbak ya. Karena mari kita adil. Adil Gitu loh. Karena pemilu juga saya terganggu visual ngelihat nggak enak dilihat gitu loh. pilih saya. Terus nggak enak karena kelakuannya nggak gitu. Polusi mata, aku kalau nyetir mau merem takut nabrak, tapi ngelihat spanduk nggak enak gitu loh. Apa bedanya sama sound horeg? Ayo dong yang fair kita. Oke. Lebih mengejutkan, pada waktu yang berbeda Irfan Wesi menggunakan kutipan pidato Presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. Dia menyatakan bahwa sound horeg merupakan cara menggembleng bangsa. Hal tersebut langsung menjadi perdebatan panas. Pihak Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah sudah sangat jelas mengharamkan kegiatan itu karena sangat meresahkan. Pada potongan video TV One yang beredar viral di media sosial, mantan murid Gus Syamsuddin ini dengan berani menyamakan keberisikan sound horeg sebagai ujian untuk menjadi manusia sempurna atau insan kamil. Hidup ini kan vibrasi. Ya, Ares aja dalam kondisi tertentu itu kalau terjadi vibrasi, getaran, itu berarti sesuatu yang wow gitu loh. Dari kemarin masalah sound horeg ini kan udah 2 kali pembahasan kalau nggak salah ya, di TV One ya. Kayaknya kurang nyentuh paling inti deh. Apa itu? Jadi ini kan dalam rangka National and Character Building, membangun karakter bangsa, founding father kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno kan, presiden kita. Lah, ya, apalagi di sini ada pemuda-pemuda kan, jadikan 10 pemuda, maksudnya pemuda seperti Soekarno tentunya. Poinnya, Mas Irfan, poinnya. Jadi gini, Pak Karno pernah pidato. Kalau pidato banyak mikrofon tuh Soekarno tuh. Mic-nya. Banyak mikrofon tuh Pak Karno itu. Soalnya juga gede, suaranya juga menggelegar-gelegar, menyambar-nyambar. Beliau mengatakan, suatu hari saya pernah membaca kitab Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada kota namanya Utara daripada Kuru, kota Kurawa. Yang saya tanya pada adik-adik,
pengen jadi kader seperti Pandawa atau Kurawa? Pandawa tentunya, nggak mungkin pengen jadi Kurawa. Lanjutannya kurang lebih ya, di dalam kota Kuru itu tidak ada terlalu dingin, tidak ada terlalu panas, tidak ada terlalu gelap, tidak ada yang terlalu terang benderang, tidak ada yang terlalu berisik, juga tidak ada nih. Jadi kata Pak Karno itu nggak up and down. Nah kalau horeg ini kan terlalu berisik. Ini sebentar lagi, ada lanjutannya. Ini dalam Ramayana, masyarakat kayak gini, negara kayak gini gak bakal jadi bangsa besar. Kata Pak Karno dalam pidatonya setelah membaca itu kan. Jadi bangsa kita tuh harus selalu digembleng dengan gemblengan berbagai keadaan. Jadi bangsa harus digetarkan terus menerus. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Sampai 4 kali Pak Karno bilang. Sampai 4 kali. Ini bangsa kita ini bangsa perkasa. Adapun suara kan bisa beradaptasi. Contoh gelap, ketika kita gelap mata kita. Itu aja bisa beradaptasi. Kebisingan juga bisa kita adaptasi. Kita manusia yang bisa insan kamil kata Pak Karno itu. Manusia sempurna, makhluk sempurna. What's problem? Hanya sekedar sound horror Saya aja nih, gitu. saya malam ini kalau ada jendela nih, pecah jendela kamar ini saya ini mungkin udah nih. Luar biasa loh. Bangsa kita gak penting masalah sound Nggak. horror. Ada masalah yang lebih Mas urgent Irfan, daripada sound horror. Mas Irfan, jadi apa kaitannya Son Horeg tadi dengan pidato Pak Karno yang menggetarkan itu apa jadi? Ya biasa aja masalah sepele, kenapa sih mesti sampai setingkat MUI. Kalau saya meminjam statement Gus Mustafa Bisri, MUI itu makhluk apa sih? Gitu loh. Masa kayak gini-gini aja diurus MUI gitu loh. Masih banyak yang lain tadi malam di Pemalang, maaf. Ini lebih urgent sampai terjadi bacok-bacokan 7 orang. Yaitu pengikutnya Habib Rizik. Gini. Penghalangnya apa itu MUI? Kenapa gak bersuara? Apa cuma sound horror gini loh. Saya mau memberikan kesempatan juga nih ke Mas Irfan. Nggak mau dikoreksi itu yang tadi. Kan MUI itu kan isinya kan para ulama, para kiai, sepuh. Ya kita hormat loh sama ulama-ulama kita. Iya, ulama Warasatul Anbiya. Mike. I know. Mic-nya. I know that. Saya juga dari pesantren gitu loh. Oke. Saya juga dari pesantren. Oke. Bahkan ayah saya salah satu sepuh di Banom Nahdlatul Ulama pusat. Jadi kalau itu kita paham lah. Ini cuman kok masalah kayak gini-gini. Ingat ya. Sampai ulama turun gitu. Sampai ulama turun, masalah kasihan tadi aku tadi dikira Bang Nara tadi bilang, untung tadi kata Bang Nara, untung tadi Bang Brewok setuju. Kalau enggak aku lawan. Aduh. Oke. Aku lihat orang Mas Nara tuh, Mas Nara. Kenapa Mas Nara? Anda megang mic itu deket-deket banget. Ulama itu salah satu tugasnya adalah mencegah, Iya. mencegah kemudorotan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Husin ya. Ya, mencegah salah satunya. Selain itu juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imran 104. tahu. Jadi sebelum ada jatuh korban, ini kan udah banyak ini. Dicegah. Dicegah dulu. Oke. Jangan menjebelekan Jadi MUI itu peran ulama penting nih. penting. Salah satunya mengeluarkan fatwa, terserah diminta atau tidak. MUI mengeluarkan fatwa. Perkara kau mau ikut atau tidak, ya itu tugas hulu ke MUI. hilir. Jangan bisa cuma jarak pendek terus tadi kan dikatakan sama Gus Rofi juga dari sahabat saya. Ini ada tidak hanya masalah speakernya doang. Ada juga angkutan, ada yang lain, bahkan yang lain-lain lah. Ini kan alur panjang ya, perekonomian kebangkitan masyarakat. Ingat, bangsa masyarakat kita ini sering berdikari dalam mencari ekonomi sendiri. Untuk ini kok dipersulit gara-gara fatwa aneh ini loh. Gitu loh, kasihan aku ngelihat. Mas Husin fatwa aneh katanya. Fatwa aneh. Enggak aneh. Karena yang kita bahas ini mengenai horeg. Horegnya. Horeg. Menggelegarnya itu. Menggelegar biasa. Menggetarnya. Biasa.